Warung Tekda, warung yang sudah berdiri cukup lama dan tidak asing lagi di telinga masyarakat kawasan Sungai Bange. Warung yang menyediakan menu spesial seblak dan pical ayam adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh pelajar dan mahasiswa. Namun tidak hanya itu, warung Tekda juga menyuguhkan menu minuman untuk menemani makanan yang tersedia di warung Tekda ini. Untuk urusan harga, sudah pasti ekonomis. Kalau kata orang Minang, harga manenggang. Dan berikut adalah hasil wawancara kami tentang studi kelayakan bisnis dari warung Tekda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan dengan NIM 1916050085 dari Perbankan Syariah C BP 19. Saya Nika Ardayati dengan NIM 1916050102. Saya Nala Haryani dengan NIM 1916050115 dari Perbankan Syariah C. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrino Ilandra, NIM 1916050104 dari jurusan Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan poin A dan poin B, yaitu aspek pasar dan aspek lingkungan industri. Yang pertama, analisis pasar. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa warung Tekda memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang karena berada di tengah kawasan yang padat penduduk dan juga tidak memiliki pesaing dengan produk yang sama. Selanjutnya, awal berdirinya warung Tekda adalah yaitu dengan satu menu, yaitu pempek dan berbagai jenis minuman dingin. Lalu beberapa setelah waktu berjalan dari produk warung Tekda, yaitu seblak cekat dan seblak bakso. Seiring berkembangnya bisnis, permintaan konsumen semakin beragam hingga warung Tekda kemudian memproduksi makanan dengan olahan ayam. Dan jika dilihat dari siklus produk, pembagian tahap perkembangan produk untuk warung Tekda sendiri berdasarkan data yang kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini warung Tekda berada pada tahap perkembangan dan peningkatan. Dapat dibuktikan dari inovasi produk yang terus dilakukan sesuai permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu pasar produsen dan pasar konsumen. Warung Tekda termasuk ke pasar persaingan sempurna, di mana dalam bisnis ini siapapun dapat mendirikan dan menutupnya. Warung Tekda menyediakan beberapa produk, yaitu berupa pecel ayam, ayam geprek, ayam bakar, seblak, dan aneka minuman dingin berupa pop es, teh es, cappuccino, dan berbagai jenis lainnya. Pada pasar konsumen, karena penempatan lokasi warung Tekda ini tidak jauh dari sekolah dan juga kampus, maka sasaran utama dari ini adalah anak sekolah dan juga mahasiswa serta masyarakat sekitar. Selanjutnya, aspek lingkungan industri. Yang pertama yaitu pendatang baru. Munculnya usaha lain sejenis sebagai pendatang baru tentunya menjadi suatu persaingan untuk warung Tekda. Namun tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan bisnis ini dikarenakan warung Tekda memiliki semacam pembeda dari yang lainnya sehingga mampu bertahan dalam situasi ini. Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi, kami mengerti bahwa tidak ada usaha yang serupa dari warung Tekda ini. Ancaman dari produk pengganti dengan bahan baku yang tidak perlu dikhawatirkan dikarenakan warung Tekda sudah menyediakan berbagai macam olahan ayam yang dibutuhkan. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pembeli. Kondisi yang akan dihadapi warung Tekda dari kekuatan tawar-menawar yaitu yang pertama, konsumen memesan produk dalam jumlah yang sangat besar, yaitu konsumen tidak sabar atau terlalu tergesa-gesa dalam menunggu pesanannya. Selanjutnya yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Jumlah pemasok cukup banyak sehingga tidak perlu kekurangan bahan baku yang berupa ayam, minyak goreng, cabai, dan bahan-bahan masakan lainnya. Selanjutnya di bagian aspek pemasaran. Yang pertama itu ada di segmenting, yaitu pengelompokan konsumen pada warung Tekda adalah berdasarkan dasar-dasar berikut. Yang pertama, berdasarkan segmentasi demografis. Dari sisi pekerjaan konsumen warung Tekda, kebanyakan adalah dari kalangan siswa atau anak sekolah dan mahasiswa. Dan bagian selanjutnya itu berdasarkan segmentasi perilaku konsumen. Sejauh warung Tekda beroperasi,
dan memproduksi beberapa produk makanan dan minuman, maka sejauh ini pula sikap konsumen terhadap produk memiliki respon yang positif. Yang selanjutnya itu berdasarkan segmentasi psikografis. Jika dilihat dari sisi segmen psikografis, dari sisi gaya hidup, warung Tekda yaitu tergolong bebas dan juga stabilitas. Karena yang belanja di warung Tekda bukan hanya dari kalangan siswa atau mahasiswa, tapi juga para dosen dan masyarakat. Yang selanjutnya berdasarkan segmentasi geografis. Pengelompokan konsumen warung Tekda berdasarkan wilayah, yaitu termasuk ke pinggiran kota Padang, dan menjadi satu-satunya warung seblak di kawasan Sungai Bange. Yang selanjutnya itu ada targeting. Penempatan pasar warung Tekda berdasarkan segmentasi targeting, yaitu segmen yang paling potensial, yaitu segmentasi demografis dan geografis, karena warung Tekda ini terletak di pinggiran kota dengan mempunyai produk yang berbeda dari warung makanan lainnya, yaitu seblak yang merupakan makanan yang cukup diminati oleh para remaja termasuk mahasiswa karena keunikan rasa dan tekstur dari seblak tersebut, dan tentunya dengan tawaran harga yang sesuai dengan kantong siswa dan mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya itu positioning. Penetapan atau positioning warung Tekda di pasar yaitu dengan strategi mempunyai kelebihan dari produk, yaitu memproduksi seblak yang menjadi satu-satunya warung seblak di kawasan Sungai Bange dan menjadi warung yang cukup terkenal di tengah mahasiswa dan siswa anak sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu hal yang penting dalam berbisnis adalah dari sisi pemasaran yang bertujuan agar produk sampai di tangan konsumen dan konsumen bertahan dengan pilihannya di produk kita. Pada warung Tekda, aspek pemasaran yang digunakan yaitu mencapai sasaran dengan menerapkan strategi marketing mix, yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan warung Tekda beraneka ragam sesuai permintaan konsumen serta jangka waktu tertentu. Yang kedua, harga yang ditawarkan sesuai dengan produk yang disediakan. Yang ketiga, tempat bisnis warung Tekda yaitu di daerah yang berada di tengah-tengah pemukiman penduduk dan dekat dari kampus yang merupakan sasaran utama bisnis warung Tekda. Yang keempat, promosi hanya dari mulut ke mulut, dan terkadang warung Tekda membuat story WA tanpa melibatkan sosial media lainnya. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama yaitu laporan kebutuhan dana per hari. Laporan kebutuhan dana ini terdiri atas total aktiva tetap dan juga total aktiva lancar. Total aktiva tetap di mana yang dihitung yaitu jumlah peralatan dan juga perlengkapan lebih kurang 20 juta. Selanjutnya untuk total aktiva lancar yaitu seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi lebih kurang 2.510.000. Aspek yang kedua yaitu perkiraan pendapatan. Pendapatan warung Tekda dalam sebulan diperkirakan yaitu mencapai 26 juta atau lebih kurang 2.600 porsi per hari dengan rata-rata penjualan 10.000. Jika dikalikan dalam setahun, maka total pendapatan dari warung Tekda adalah 312 juta per tahunnya. Kemudian biaya yang ketiga adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku dalam sebulan untuk 2.600 porsi adalah 18.200.000 dengan harga satuannya yaitu 7.000 per porsi atau lebih kurang 70% dari seluruh total penjualan. Jika dikalikan dalam setahun, jumlahnya yaitu lebih kurang 218.400.000 rupiah. Kemudian biaya selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu yaitu terdiri dari 4 orang karyawan, yaitu 2 orang kokis atau pemasak, selanjutnya 1 orang pembuat minuman, dan 1 orang lagi yaitu kasir yang merangkap sebagai pelayan. Maka total per bulan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini adalah 5.500.000 dan untuk total per tahunnya yaitu lebih kurang 66 juta rupiah. Biaya yang terakhir yaitu biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang dihitung di sini adalah biaya penyusutan peralatan dan juga perlengkapan yang diperkirakan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Dengan penyusutan yaitu 3 juta antara keduanya. Selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi per tahun dengan jumlah biaya operasionalnya yaitu
500.000 dengan laba bersih diperkirakan 24.100.000. Maka setelah dihitung pajak dan juga bunga, laba setelah pajak dari warung Tekda adalah 21.700.000 rupiah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang selanjutnya itu aspek SDM. Yang pertama, pengelompokan SDM berdasarkan fungsi. Warung Tekda memiliki karyawan yang hanya diambil dari keluarga terdekat saja. Namun, untuk masalah penempatan tetap di tempat pada jenis pekerjaan masing-masing, pada warung Tekda, deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan beserta spesifikasi yang harus dipenuhi adalah keahlian di bidang memasak berbagai olahan ayam dan juga seblak, serta juga keahlian dalam membuat minuman panas dan dingin. Selanjutnya, analisis jumlah karyawannya. Berdasarkan kebutuhan, fungsi dan jenis pekerjaannya, tenaga kerja warung Tekda dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu bagian memasak, yaitu 2 orang. Selanjutnya, bagian kasir dan melayani pelanggan ada 1 orang. Selanjutnya, bagian umum ada 1 orang juga. Jadi pada warung Tekda memiliki 4 orang karyawan yang bekerja pada posisi dan keahliannya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu aspek teknisnya. Pada aspek teknis, warung Tekda adalah sebuah bisnis yang menjalankan usahanya di bidang jasa, yaitu menawarkan berbagai jenis produk makanan dan juga minuman yang bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau, dan target utamanya adalah para mahasiswa dan anak sekolah. Warung Tekda berlokasi di Jalan Hidayah Parak Buruk, Sungai Bange, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang lebih tepatnya berlokasi di pinggiran Kota Padang. Warung Tekda memiliki tempat yang strategis dan tempat strategis dari konsumen, di mana di daerah sekitaran merupakan tempat kos-kosan para mahasiswa dan juga berada tidak jauh dari persimpangan di daerah Sungai Bange. Selanjutnya, sedangkan dari sisi perolehan bahan baku, warung Tekda dekat dengan pasar pagi yang merupakan tempat yang dijadikan sebagai sumber penjualan bahan baku dari pemasok. Dari segi teknis produksi, warung Tekda mempunyai beberapa karyawan yang bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yaitu ada yang di bagian memasak di dapur, bagian melayani sekaligus menjadi kasir dan juga membuat minuman, dan ini sudah sangat terstruktur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Walaupun karyawan di warung Tekda adalah keluarga terdekat, namun mereka profesional di bidang masing-masing. Untuk proses produksi makanan merupakan olahan ayam. Biasanya warung Tekda mempersiapkan ayam yang sudah diungkap dan dikasih bumbu. Lalu apabila ada pesanan dan konsumen berulah di gorengan ataupun dibakar sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga tidak terlalu membuang waktu dalam proses produksi. Sedangkan untuk seblak disediakan beberapa bahan baku yang dibutuhkan beserta sayur-sayuran, sehingga kita ada pemesanan bisa langsung dimasak dan disajikan kepada konsumen. Yang selanjutnya, aspek teknologi. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi warung Tekda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompor gas digunakan untuk menggoreng, membakar, dan memasak yang lainnya. Selanjutnya, kulkas digunakan untuk menyimpan sayuran dan stok bahan baku lainnya. Selanjutnya, alat panggang jepit digunakan untuk memproduksi ayam bakar. Selanjutnya, ulekan. Ulekan digunakan untuk menghalus bumbu dan juga menggeprek ayam. Selanjutnya, blender digunakan untuk membuat berbagai aneka minuman dingin dan juga minuman-minuman yang lainnya. Cukup sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.